nilai-nilai keislaman sebenarnya ketika kita terapkan dalam bisnis kita, itu nilainya sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, sahabat wirausaha muda? Semoga hari ini semakin menyenangkan dan omsetnya tentu semakin bertambah. Kali ini kita akan membahas salah satu poin penting dalam menjalankan bisnis kita adalah spiritual company. Apa itu spiritual company? Nah, mungkin teman-teman pernah dengar atau pernah menyaksikan, pernah membaca tentang spiritual company. Ini adalah poin yang sangat mendasar dalam menjalankan bisnis kita, terutama Anda yang beragama Islam. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini adalah menjadi tujuan kita. Nah, kita akan mulai dari yang pertama, apa itu spiritual company? Spiritual company itu sendiri adalah menjalankan segala aspek bisnis kita berlandaskan spiritualisme atau berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Kalau dalam Islam adalah nilai-nilai keislaman, yang mana penerapannya mulai dari sejak kita membuka bisnis kita, atau bahkan sebelumnya pada saat kita berniat untuk memulai bisnis, kita sudah menanamkan nilai-nilai keislaman dalam berbisnis. Misalnya mulai dari permodalan. Mulai dari permodalan sampai pada persoalan bagaimana menjalankan proses jual beli atau menjalankan transaksi bersama customer misalnya. Semua aspek yang ada di dalam diri kita, dalam karyawan kita, baik itu owner, baik itu karyawan, baik itu keuangan, dan apapun yang berkaitan dengan bisnis kita, semuanya diterapkan dengan nilai-nilai keislaman itu sendiri. Itulah yang dimaksud dengan spiritual company. Jadi bisnis kita semua diliputi dengan nilai-nilai keagamaan. Lalu bagaimana penerapannya di dalam bisnis? Tentu dalam menerapkan nilai-nilai spiritual dalam bisnis kita ada banyak hal. Mulai yang seperti saya sampaikan tadi, mulai dari permodalan misalnya. Modal kita sebisa mungkin kita, atau bahkan wajib kita memperolehnya tentu dari sumber yang halal, bukan dari sumber yang syubhat apalagi yang haram. Uangnya dari kita sendiri, dari tabungan atau dari pinjaman teman, ataupun dari sumbangan dari rekan kita misalnya, bukan berasal dari uang yang tidak halal. Teman-teman bisa tahu sendiri seperti apa itu sumber-sumber yang tidak halal itu. Tentu saya tidak berkompeten untuk menilai sesuatu ini halal dan haramnya. Itu ada ulama yang lebih tahu dan lebih paham tentang derajat halal dan haramnya sumber-sumber harta itu sendiri. Silahkan teman-teman cari. Yang pasti koridor utamanya adalah sumber permodalan berasal dari yang halal. Lalu kemudian bagaimana lagi penerapannya dalam menjalankan bisnis kita? Bagaimana menerapkan nilai-nilai keislaman itu? Yaitu sampai pada persoalan bertransaksi atau melayani pelanggan. Tentu kita pernah mengunjungi sebuah toko misalnya, atau sebuah usaha, sebuah dealer, sebuah apapun itu. Lalu Anda mendapatkan pelayanan yang kurang memuaskan, kurang maksimal, kurang ramah, kurang peduli. Nah, tentu ini tidak relevan dengan nilai-nilai keislaman, sebab Islam itu mengajarkan keramahan, mengajarkan ramah tamah, mengajarkan berbuat baik. Bahkan senyum dalam Islam itu adalah sedekah. Tabassumu fi wajhi akhika sedekah. Tersenyum kepada saudara Anda itu adalah sedekah. Jadi nilai-nilai keislaman sebenarnya ketika kita terapkan dalam bisnis kita, itu nilainya sangat baik. Nah, begitu juga tadi contohnya yang sudah saya sampaikan, bahwa
pelayanan ketika kita menerapkan nilai-nilai keislaman tentu akan menghasilkan pelayanan yang maksimal, pelayanan yang prima. Karena akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW baik terhadap sesama itu ketika itu dijalankan dalam bisnis, saya pikir untuk menjalankan pelayanan maksimal kepada pelanggan itu sudah jauh lebih dari cukup. Cukup kita meneladani Rasulullah SAW bagaimana berinteraksi, bagaimana bercengkrama terhadap sesama manusia. Kemudian poin yang selanjutnya adalah tentang kejujuran. Islam mengajarkan kejujuran. Tentu dalam berbisnis, kita bertransaksi, kita melakukan negosiasi, sangat mendasar sekali ini kejujuran. Sebab ini adalah pertaruhan integritas seorang pengusaha. Kejujuran yang diperintahkan oleh Islam, oleh agama adalah kejujuran yang sama sekali tidak ada kepalsuan di dalamnya. Tentu ketika kita menjalankan bisnis kita tanpa nilai kejujuran, jangan berharap bahwa bisnis kita akan berjalan secara lancar atau secara mulus. Karena kejujuran menjadi landasan utama atau prinsip dasar bagi setiap pengusaha dimanapun berada. Nah, selanjutnya bagaimana penerapan teknisnya? Penerapan teknisnya misalnya adalah setiap karyawan melakukan absensi menggunakan sholat duha misalnya. Itu adalah nilai-nilai spiritual yang kita terapkan dalam usaha kita. Setiap azan berkumandang kita berhenti melakukan sholat, kemudian melanjutkan lagi. Apalagi ketika sholat Jumat. Tentu ini jelas sekali dalam Al-Quran. Kalau engkau dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, maka tinggalkan wazarul bai'. Kemudian tinggalkanlah perdagangan. Tentu sangat tidak elok ketika panggilan Tuhan kita abaikan, kemudian panggilan atasan, panggilan owner, panggilan pelanggan kita lebih utamakan. Sebab yang memberikan rezeki adalah tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin selanjutnya adalah aturan secara umum. Jadi aturan secara umum hendaknya dilakukan dengan nilai-nilai keislaman. Mulai dari misalnya cara berpakaian. Cara berpakaian harus menutup aurat. Karyawan yang ada di bawah kita atau bahkan ownernya sendiri harus menggunakan jilbab misalnya atau menutup aurat. Itu adalah nilai-nilai spiritual yang kita tanamkan dalam usaha kita. Hal yang lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah misalnya pada saat pemberian reward. Kadang kita dalam menjalankan aktivitas marketing kita memberikan hadiah terhadap customer tertentu yang memperoleh pembelanjaan lebih misalnya atau hadiah-hadiah tertentu pada saat ada event. Nah, tidak ada salahnya kemudian kita memberikan hadiah yang bernilai spiritual. Misalnya kita mengunjungi situs-situs Islam yang bersejarah, misalnya hadiah berwisata atau hadiah bahkan sampai ke level umroh dan lain-lain sebagainya. Saya pikir itu hanyalah kreativitas teman-teman wirausaha muda sekalian ketika menjalankan atau memberikan hadiah. Sebisa mungkin teman-teman menerapkan nilai-nilai keislaman dalam aktivitas kita. Terakhir, lalu apa yang kita dapatkan? Apa output atau apa dampak positif ketika kita telah menjalankan nilai-nilai atau menerapkan nilai-nilai spiritualisme Islam ke dalam usaha kita? Yang pertama tentu adalah keberkahan. Keberkahan adalah faktor yang paling dasar yang dikejar oleh orang-orang Muslim. Mengejar keberkahan itu adalah sangat pokok. Kenapa saya katakan demikian? Apalah artinya harta yang berlimpah, kemudian kita tidak mendapatkan keberkahan. Mungkin Anda pernah punya banyak harta, tapi tidak tahu itu kemana. Itu dibelanjakan kemana, itu dibuang untuk apa. Lalu tiba-tiba ujuk-ujuk langsung habis. Nah itu karena keberkahannya tidak ada. Allah tidak menurunkan keberkahan pada harta kita. Akhirnya kita tidak bersyukur dan kita tidak tahu kemana manfaat dari harta tersebut. Lalu apalagi output yang kita hasilkan ketika kita menerapkan spiritual company? Tentu output yang paling tidak kalah mendasar juga adalah nilai tambah. Jadi ketika kita menjalankan bisnis, kita mengejar dunia, namun kita tidak melupakan akhirat kita. Jadi satu kali mendayung, dua pulau terlampaui. Begitu ibaratnya. Kita menjalankan bisnis, namun kita juga menjadikan bisnis itu sebagai ibadah. Karena nilai-nilai yang kita terapkan di dalamnya adalah nilai-nilai spiritualisme. Kemudian yang ketiga, output apalagi yang kita dapatkan adalah branding. Jangan salah bahwa ketika kita menjalankan spiritual company dalam bisnis kita akan mendapatkan branding atau image. Brand image dalam usaha kita karena
kesan yang terbangun dengan sendirinya. Meskipun itu bukan niat utama kita, tapi kita akan memetik hasil bahwa orang akan berkesan atau mendapatkan kesan terhadap usaha kita adalah usaha yang baik. Karena kita misalnya rajin bersedekah. Usaha kita mengeluarkan setiap bulan misalnya 10% untuk disedekahkan kepada kaum duafa. Karena kita menjalankan nilai-nilai spiritual company. Maka tentu image yang terbangun dalam perusahaan kita adalah image yang baik. Justru tidak baik ketika itu terjadi sebaliknya. Misalnya ada sebuah perusahaan yang kaya tapi tidak pernah mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat untuk orang-orang sekitarnya misalnya. Tidak peduli terhadap orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Dan sebaliknya ketika kita peduli, maka nilai tambah atau brand image dari usaha kita itu jauh lebih baik. Selanjutnya adalah output omset. Jadi jangan salah bahwa omset akan terbawa dari spiritual company yang kita jalankan. Tentu ini tidak terlepas dari sebuah keyakinan bahwa barang siapa yang menginfakkan hartanya maka dia akan dibalas bahkan berkali-kali lipat balasannya apa yang kita berikan dengan apa yang kita dapatkan kelak ketika kita setelah menginfakkan harta kita. Sudah sangat banyak saya pikir yang sudah mencontohkan, yang sudah membuktikan bahwa sedekah ternyata tidak mengurangi harta kita, justru malah menjadikan harta kita semakin bertambah. Juga selanjutnya bahwa apa yang kita sedekahkan itu adalah milik kita sebenarnya. Sementara apa yang kita pegang saat ini itu belum tentu adalah milik kita. Karena milik kita sebenarnya adalah apa yang akan kita bawa sampai di akhirat kelak. Yang terakhir tentunya adalah kebahagiaan. Bahagia yang kami maksud di sini adalah kebahagiaan adalah ketenangan batin. Ketenangan batin yang kita dapatkan ketika kita menjalankan spiritual company dengan maksimal. Kita bersedekah, kita memperbaiki orang-orang di sekitar kita, kita berbuat baik, kita ramah, apapun segala nilai-nilai Islam yang kita terapkan tentu akan berdampak baik terhadap pikiran, hati, dan jiwa kita. Tinggal bagaimana kita menerapkannya. Karena kita sudah tahu apa itu spiritual company, kita sudah tahu bagaimana penerapannya, dan kita juga sudah tahu bagaimana hasil yang kita dapatkan setelah kita menerapkan spiritual company. Sisa teman-teman, apakah ingin menjalankan atau tidak? Telah banyak yang membuktikan bahwa setelah menjalankan spiritual company, usahanya jadi semakin baik, semakin membesar, cabangnya semakin bertambah, dan banyak lagi benefit-benefit di dunia yang kita dapatkan. Belum lagi yang benefit yang jelas yang kita akan dapatkan di akhirat kelak. Sukses terus Wirausaha Muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.